semuanya, welcome to Penunjuk ID. Ruang kecil tempat kita ngobrol santai tapi bermakna tentang kehidupan pasangan, perjalanan cinta, dan bagaimana kita sama-sama belajar membangun hubungan yang lebih sehat. Jumpa lagi bareng aku Willy. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, seorang makeup artis berbakat yang sudah banyak dikenal. Dan suaminya yang gak kalah keren tentunya. Mereka sudah menikah selama 6 tahun, memiliki 2 anak, dan punya pandangan menarik tentang arti rumah tangga yang harmonis, yaitu mengutamakan anak di atas segalanya. Kita bakal ngobrol-ngobrol lebih dalam tentang bagaimana mereka menjaga hubungan di tengah kesibukan, jatuh bangun yang menjadi orang tua, sampai bagaimana tetap bisa saling support sebagai pasangan. So, tanpa berlama-lama, selamat datang di Penunjuk ID, Sharon and Sandy. Hai, halo. Hai, thank you ya udah mau hadir jadi narasumber. Yes, thank you juga udah undang kita nih. Oke, nah mungkin boleh mulai ceritain singkat nggak awal kalian ketemu sampai memutuskan untuk menikah? Kalau dari ketemu dulu ya? Yap. Kalau dulu tuh ceritanya ketemunya tuh dikenalin sama kakak kelas. Oke. Jadi pas aku SMA itu ada kakak kelas, padahal kita juga jarang main sih sama kakak kelasnya juga itu. Sama kakak kelas juga jarang main, tapi tiba-tiba terus dia chat aku, kakak kelasku tuh. Sharon, kamu lagi sempet nggak? Yuk kita main yuk, nongkrong yuk. Sama aku kenalnya sama pacarnya kakak kelasku itu, cewek kan namanya dulu. Nah cicinya itu dulu emang kenal sama aku tapi nggak yang deket banget gitu. Terus ya diajakin ketemuan, kita main yuk ke PIK. Aku inget banget dulu kita ke PIK tuh. Oh ya udah, aku bilang boleh. Terus pas waktu diajakin ternyata yang jemput aku bukan si kokonya itu, nggak jemput aku, tiba-tiba langsung yang jemput ini. Langsung si bapak ini yang jemput. Iya. Nggak ada ya waktu itu Julinya ya? Hah? Di mana? Di mobil. Hah, di mobil? Sama ikut Juli? Oh dia ikut, ternyata jemput. Nah cuman nggak ada cicinya itu. Jadi cuman bertiga sama cowok, kita bertiga. Tapi yang nyetir si Sandy? Iya kayaknya. Iya kayaknya nyetir dia. Apa jangan-jangan udah kong kali kong? Sandy udah tahu nih pengen deketin Sharon. Udah tahu mau dikenalin. Oh gitu. Nah aku nggak ada clue apa-apa, pokoknya mau ketemuan. Banjir lagi, aku inget banget waktu itu banjir. Dijemput ke rumah terus kita ke PIK kan. Aku sampai heran loh, mana Cimarinanya kok nggak ada? Kok cewek sendiri gitu kan? Oh yaudah akhirnya pergi. Soalnya dia nggak ada ngomong sama sekali mau kenalin sama temennya gitu, nggak ada, cuman ajak mau nongkrong. Iya, terus kita ke PIK deh, makan-makan ya kan. Jadi sampai di PIK nongkrong pun belum, nggak ada si cicinya itu? Nggak ada. Jadi bener-bener bertiga aja? Si Julinya ikut nggak ya? Ke PIK. Oh nyusul kali akhirnya? Kayaknya enggak. Karena aku inget cuma berdua. Akhirnya cuma berdua. Akhirnya ditinggal berdua? Ditinggal berdua, pokoknya jadinya dia tinggal berdua. Jadi kita cuma berdua tuh akhirnya. Udah lama banget. Aku pacaran juga udah lama soalnya kan, sebelum married tuh. Berarti pacarannya berapa tahun? Dari 2013. Pacaran, kita married 2019. Pacarannya 2013. 6 tahun pacaran. 6 tahun pacaran. Married berarti udah... Meritnya 6 tahun ya. Wah, total kenal berarti udah 12 tahun ya. Wah, udah kenal. Lebih yang sama PDKT-nya. Iya. Ada zaman PDKT-nya lagi tuh. Berapa lama itu? Ya berarti ya sebelum 2012 lah berarti. Iya, maksudnya waktunya, jenjang waktunya berapa bulan ya? Lupa lah. Mungkin sekitar 6 bulanan kali ya. Emang ada? Lama banget. Iya, udah lama banget sih. Tapi akhirnya gimana memutuskan untuk menikah? Mungkin ada clue khusus gak gitu, kayak wah ini. Kalau aku lebih shock sih, dulu pas pacaran tuh lebih keras daripada sekarang. Sampai teman aku tuh sampai bilang, kalau lu nikah sama dia gue gak bakalan datang. Sahabatku lo ngomong dulu pas aku sekolah. Karena dia pas aku zaman pacaran tuh keras banget sama aku. Dianya? Pokoknya ini kerasnya tuh gimana maksudnya? Mungkin kayak dalam segi hal apa kerasnya tuh gimana? Jadi gimana ya, terlalu serius mungkin ya. Mungkin aku juga gak tahu, aku sampai heran. Aku waktu itu pacaran dulu baru kayak 1 bulan, terus aku sweet 17 tuh, aku inget banget. Aku sweet 17, dia kasih aku kado, langsung ngasih aku gelang emas. Heran gak? Ya kan itu kan kayak masih sekolah gitu, langsung kasih aku hadiah gelang emas. Kayak lu serius banget gitu maksudnya. Kayak shock gitu. Tapi terus dia tuh gimana ya, kayak pokoknya beda deh. Biasa kan cowok kan kayak main-main gitu kan, ini kayak orangnya serius banget. Serius parah gitu.
dari awal memang udah ada keseriusan di sana mungkin, udah ada niat ke sana lah kali ya. Iya, padahal baru pacaran 1 bulan. Berarti langsung dilihatnya ini orang Aneh yang tepat gitu. nih. Iya. Cuman akunya jadi kayaknya sama udah ada rencana nih, kayaknya si Koko tuh udah gembleng aku sebelum kita married. Jadi karena kan mungkin dia apa ya, sifatnya tuh kan emang keras ya, lebih tegas gitu. Kalau aku tuh lebih mungkin apa ya, lebih lenje gitu, kayaknya baperan gitu kan. Jadi dia dari pas selama pacaran tuh udah sama aku dikerasin dulu. Jadi aku harus tahu gitu sifatnya dia kayak gini. Jadi jangan sampai nanti kalau kita nikah, tujuannya tuh kalau kita nikah baru ketahuan sifat aslinya, nanti malah jadi berantem segala macam, kan banyak yang begitu ya. Betul. Nah aku jadi dia lebih kasih unjuk sifat aslinya tuh dari pas kita pacaran. Lu mau nggak sama gue kayak gini, kayak gitu. Kalau nggak mau ya udah kita stop aja. Oke, Kayak berarti gitu. langsung udah buka-bukaan di awal ya. Nggak ada Serem, pokoknya beneran pas pacaran tuh serem. kagak ada momen-momen pencitraan tuh. Nggak ada. Bener nggak ada tuh. Nggak Kayak ada ya? akunya kayak lebih shock sih. Oke. Kok bisa begitu gitu pacarannya gitu ya. Terus apa yang bikin Sharon bertahan kalau gitu? Kan namanya kan tadi kamu bilang si Shandy-nya kan agak keras nih. Kamunya baperan. Biasanya kan kayak kalau digembleng Bentrok gitu ya. kan iya, nggak kuat Mundur, dong. nggak kuat. Iya. Bener, aku dulu sering banget kayak gitu berasanya. Aduh nggak kuat nih gua kalau kayak gini nih. Sampai aku dulu diomelin karena aku kan nggak suka baca berita ya. Aku inget banget tuh, makanya temen aku tuh sampai marahin sama aku, lu gila lu pacaran sama orang begini. Aku nggak suka baca berita, jadi aku tuh udah orangnya jarang tahu berita update gitu kan. Sampai dia suruh aku setrap aku, bayangin. Dia setrap aku, suruh aku baca berita. Lu baca berita tiap hari harus 1 berita. Baca di detik.com, suruh download aplikasi detik.com tuh. Baca berita, sehari harus baca berita 1. Gila nggak, udah kayak Pak Guru kan? Aku ingat banget. Nah, itu harus pacaran begitu, zaman pacaran aneh kan? Iya, gue lebih anehnya lu tuh nggak ada penolakan. Bilangan sahabat aku pun bilang, lu kalau nggak putus, maksudnya kalau lu married, nanti gue nggak bakalan dateng. Dia bilang gitu. Tapi lama-lama enggak, karena tahu maksudnya baik gitu kan. Saking kerasnya begitu, aku sudah sering banget pacaran berantem. Wah itu hampir tiap hari kali. Karena dianya keras gitu kan. Gue jadi penasaran, ini pacar keberapa? Kalau boleh tahu. Kedua. Nah, kontras nggak sama yang pertama? Kontras banget. Makanya shock. Nah terus iya, maksudnya kan kayak kita kalau zaman muda kan maksudnya kayak pemikirannya kayak masih ya udah. Iya, maksudnya kayak belum pemikiran bahwa oh ini buat kebaikan gua nih. Karena kan gua sih luar biasa. Anda beruntung mendapatkannya. Gimana kamu tahu kayak oh ini nih cewek yang mau gua nikahin nih. Yang bikin yakin tuh, saya kan tipenya keras begitu ya. Kalau cari pacar atau cari istri yang keras juga, kayaknya waduh bisa Berantem pecah kan, gitu, kayaknya rumah ya kan berantakan. Jadi ya harus saling melengkapi lah. Dan kamu lihat itu ada di Sharon. Wow. Kayak gitulah. Tapi berarti kamu, jadi dia berusaha men-fit you dong berarti ya, ibaratnya. Secara tidak langsung. Hebat juga loh tapi ya, maksudnya kan nggak semua orang, maksudnya kan kayak zaman sekarang kan orang suka ngomong kayak itu nggak akan bisa ngerubah orang. Nah itu berarti sebenarnya kamu juga ada pemikiran begitu, cuman kamu pas banget diarahin untuk ke arah situ kali. Aku bersyukurnya juga dapat pasangan kayak gini, Ci. Karena aku tuh orangnya kayaknya terlalu santai gitu loh. Kalau nggak ada yang pacut gitu, nggak ada yang pecut gitu, kayaknya aku ya bakalan stuck di situ aja gitu. Kebetulan banget puji Tuhannya dipertemukan dengan yang begini. Jadi kayak lebih terpacu. Kalau nggak aku tuh kayaknya anaknya lebih apa ya, comfort zone gitu. Lebih santai. Tapi nggak gampang, maksudnya kadang aku pernah ngobrol sama temanku juga kan, ada pasangan yang itu, berarti kan artinya satunya maunya geraknya gini nih, satunya maunya santai nih, kan udah berbeda dong. Nah, yang ketika yang misalnya kayak Sandy ngarahin ke kamu gitu Sharon, nah si Sharonnya berasanya kayak gue nggak mau kayak gitu, kok lu paksa gue begitu gitu kan? Ya berarti kan artinya kamunya juga mau. Karena aku tahu tujuannya bagus. Iya. Jadi ya emang harus, jadi gue ngejar mulu gitu, jadi kan betul. Ceritanya kan. Betul. Keren. Nah, sekarang kita mau masuk lebih dalam ke dinamika hubungan kalian. Kira-kira apa aja hal yang berubah setelah 6 tahun menikah dan punya 2 anak? Ayo. Nggak ada yang berubah sih ya. Nggak ada yang berubah ya, karena udah dikeluarin semua di awal ya. Benar. Nggak ada drama-dramaan sih.
Iya, jadi aku lebih banyak drama pas masa pacaran. Oh. Drama banget itu. Tapi pas udah kita married, itu ya udah karena emang pacaran juga udah mungkin udah lumayan lama ya, 6 tahunan. Jadi pas udah married ya sama aja, Sama cuman aja. perbedaannya mungkin pas kita punya anak. Oh, Lebih ke nah. parentingnya ya, jadi lebih Oke. kayak gimana gitu ke parentingnya. Oh, parentingnya ya. Berarti dalam segi parenting kalian sama nih, maksudnya caranya seperti apa, sama atau ada konflik nggak? Dia lebih keras, aku lebih santai. Emang kayaknya kalau dalam keluarga tuh perlu ada yang begitu ya, biar anaknya nggak sembarangan gitu, maksudnya kan kalau dibiarin gitu lebih terlalu santai, jadi banyak yang kurang ajar kan anaknya kan. Ini jatuhnya lebih anaknya nggak berani sih ke bapaknya. Harus ada kayak bad guy-nya ya di dalam rumah tangga ya biasanya ya. Tapi padahal itu demi kebaikan. Kan kalau aku dengar-dengar kan kalian berpendapat bahwa rumah tangga yang harmonis itu anak number one. Nah, boleh tahu nggak kayak apa yang melatar belakangi prinsip ini? Mungkin karena kita dari, khususnya saya ya, saya dari kecil kan bukan dari orang yang berada gitu ya. Jadi kita nggak mau anak kita sampai ngerasain kayak saya dulu kecil gitu. Misalnya mau apa, orang-orang pada main apa, kita nggak bisa gitu. Nah, kita nggak mau anak kita ngalamin hal kayak gitu juga. Palingan kayak gitu sih. Oke. Berarti lebih ke itu lebih ke secara barang. Misalnya kalau misalnya kayak kalian ini mungkin ada perbedaan pendapat. Sometimes kan cara berpikir masing-masing berbeda, itu egonya kan tinggi kan. Ngerti gak? Gimana cara kalian manage gitu loh? Kayak mungkin ya akhirnya mungkin jadi kayak mikir, ya udah ini kan demi anak gitu, kita prioritasin anak deh. Mungkin ke ego maksudnya. Iya, lebih ke ego. Nah, kalau ego itu balik lagi ke tadi Ci, aku udah sama Sandi ini udah lama pacaran. Jadi pas dari ego tuh wah dulu digambreng banget pas sebelum kita married. Jadi kita udah tahu cara handle-nya pas setelah kita married. Jadi itu sama sih semua sih. Mau ke anak, mau ke hubungan kita juga itu dari zaman pacaran. Jadi kita udah tahu oh alurnya begini, harus kayak gini. Oke, berarti kesulitan kendala-kendalanya itu di zaman pacaran iya, semua lah ya. Iya, jadi pas zaman kita sekarang married tuh udah smooth banget. Udah kan udah tahu alurnya kan. Iya. Jadi ke anak mungkin ya lebih ke, jadi karena kita bukan berdua lagi, prioritasnya sekarang buat ke anak. Oke. Aku pengen tanya pendapat kalian tuh tentang kalimat terlalu mengutamakan anak malah bisa merugikan hubungan kalian sebagai pasangan. Ini sih kalau menurut saya sih enggak. Enggak ya? Karena kalau misalnya buat anak itu kan otomatis kitanya juga bareng-bareng gitu. Bukannya saya misalnya duluin mau anak terus mengenyampingkan pasangan. Kayaknya sih enggak begitu. Enggak ya, karena kalian ibaratnya udah jadi satu tim ya untuk menghadapi anak gitu ya. Oke. Dari Sharon ada tambahan? Sama ya? Oke, berarti sefrekuensi lagi. Jadi kalau setelah punya anak nih, pernah gak kalian ngerasa kayak hubungan kalian sebagai pasangan tuh jadi kayak di nomor 2 kan gitu loh? Karena kan fokusnya ke anak semua. Benar. Aku belakangan ini lagi berasa kayak gitu sih. Karena aduh kita kan apa-apa sekarang prioritasin anak-anak terus kan. Juga kita dana semua ngalir ke anak, buat anak sekolah, buat keperluan anak semua kan. Makanya kemarin belakangan ini, bukan belakangan sini, baru belum lama tuh kita sempat traveling berdua. Jadi berapa hari gitu, coba deh, aku pikir nggak bisa ya Ci, karena kayaknya aku tuh nggak bisa kalau nggak ada anakku nggak ikut, tadi pikir gitu kan. Aduh kayaknya kepikirannya tuh berat gitu. Ternyata bisa loh, lumayan Ci, aku kemarin pergi tuh 4 harian, itu lumayan refreshing dan kayak nge-refresh kita pas pacaran gitu jadinya. Kayak pacaran lagi, lumayan lah. Berarti dari married sampai sekarang ini baru pertama kali staycation berdua? Benar, nggak pernah. Sebelumnya sama sekali nggak pernah. Pasti karena aku pun kayak berat gitu, aku tinggalin anak gitu, nggak kepikiran, pasti susah. Aku juga pas mau berangkat kemarin tuh kayak aduh bisa nggak gue gitu, susah banget karena pasti mikirin anaknya pasti nyariin kayak gitu kan. Tapi ternyata bisa loh, dan itu lumayan banget, maksudku penting dalam hubungan, kita perlulah sekali-sekali kayak gitu waktu berdua ya. Ya benar, karena kan kalau udah begini susah lah ya kita siapin waktu buat berdua gitu, susah banget. Betul. Tapi anaknya juga baik-baik aja sih. Baik-baik aja ya. Berarti over ini, overthinking ya. Cuman setelah udah dicoba bisa,
bakal dirutinin ini ya kayaknya ya. biasa. Minimal setahun sekali ya. Ya boleh lah. Rezeki ya. Iya, Nah. iya. Sharon ini kan termasuk makeup artist kondang ya di Amin. di kota Amin, ini ya. Nah, pengen tahu nih dari Sandy, gimana cara kamu kayak memberikan support ke istri di momen-momen yang dia lagi hektik kerja tuh? Supportnya itu saya anterin. Oh, kamu anterin? Dan tungguin, dan nanti kalau dari satu tempat ke tempat lain tuh kan biasa kalau mepet-mepet jamnya kan buru-buru banget tuh ya. Ya udah standby lah, jangan sampai tempat selanjutnya ntar terlambat gitu kan. Terus kalau misalnya belum makan ya nanti saya cariin makanan dulu biar nanti bisa makan di mobil, jadi nggak buang waktu lagi gitu kan. Ya paling kayak gitu-gitu sih. Terus kalau misalnya perjalanannya agak panjang ya udah saya biarin dia tidur di mobil, selip-selipin biar bisa istirahat. Wow, Ya, keren ya. kayak gitu Jadi sih. aspri ya. Enak. Enak. Ya itu memang support yang luar biasa sih ya. Karena kan Suportif banget sih suamiku ini. support ya. Jadi apresiasi dulu dong. Sekarang kita, kalau untuk Sharon nih, nah kan Sharon di sini posisinya kan sambil mengejar karir, sambil jadi ibu juga kan di dalam rumah tangga. Pernah gak ada konflik kayak yang berhubungan dengan bentrok nih pekerjaan sama harus jadi peran sebagai ibu nih? Pernah gak? Mungkin ngerasa capek kali ya maksudnya kayak gitu. Pasti sih ngerasa capek itu pasti, tapi kan aku juga dibantu sama asisten rumah tangga, sama susku yang puji Tuhannya dapet kayak jodoh lah ya. Jadi dia juga sayang sama anak-anakku. Jadi istilahnya tuh apa ya, mengurangi beban aku sebagai orang tua atau sebagai ibu yang harus full time mikirin anak gitu. Karena aku tahu nih apa namanya mbakku ini sayang sama anakku. Terus juga punya orang tua juga suportif banget kalau misalnya aku bilang aku hari ini besok bakalan nggak di rumah nih seharian nih, minta tolong ya datang ke rumah bantuin liatin anak-anak. Dan mamaku juga suportif banget sih. Jadi mereka datang bantuin jagain anak-anak atau ajak anak-anak pergi, jadi kan lumayan bebannya berkurang ya. Iya. Jadi kan juga lebih tenang ya. Benar, sambil tenang kita sih. cari duit tapi di dalam Gitu, iya ya. di rumah juga kita berasa tenang. Terkadang nih kalau kita udah punya anak ya, kan kayak rasanya dunia kita itu semuanya udah milik anak kan. Nah, kalau di kalian berdua nih ada kayak rules, aturan komunikasi gitu gak? Kayak mungkin udah after jam berapa kalian udah pokoknya udah waktu berdua lah gitu, me time kalian berdua lah, ada gak? Atau ada aturan lainnya? Kita curi-curi kayak misalnya anak-anak lagi makan, kita mau makan berdua deh kemana sebentar, terus balik lagi ya main lagi sama anak. Palingan kayak gitu sih, curi-curi waktu di sela-sela waktu itu ya, biar hubungannya tetap dekat gitu ya. Palingan sih kayak gitu. Oke. Nah, boleh share gak apa harapan kalian untuk 6 tahun ke depan, baik sebagai kalian berdua sebagai pasangan ataupun sebagai orang tua? Harapan 6 tahun ke depan, yang pasti anak-anak sekolahnya pintar gitu ya, sesuai harapan lah, pintar. Terus juga karirnya semakin gemilang lagi ke depannya. Amin. Ya palingan kayak gitu sih harapannya. Oke. Kalau dari Sharon? Apa ya? Ya mungkin diberi kecukupan aja sama Tuhan buat yang penting sehari-hari kita buat sehari-hari kita nggak kesusahan, itu udah puji Tuhan banget ya zaman sekarang. Betul. Sama anak-anak bisa sekolah dengan baik, bisa pokoknya berkecukupan lah. Amin. Kita doain yang terbaik ya. Wah, pembahasan kita sih udah cukup dalam ya. Deep talk ya. Deep talk banget nih. Tapi sebelum kita tutup, aku pengen tahu nih, ada refleksi dari kalian pribadi gak? Kayak ada hal-hal yang ingin kalian perbaiki, atau mungkin nilai-nilai tertentu yang akan kalian wariskan ke anak? Kalau dari aku ya, yang perlu diperbaiki mungkin aku tuh satu, mungkin karena kita kerjanya nih di weekend, jadi aku tuh jarang banget ke gereja, susah nyari waktu buat ke gereja. Even kayak ke gereja pun kalau jadwalnya misalnya kosong pagi tuh anak-anak susah karena dibanguninnya kan. Nah jadi mungkin buat aku juga kedepannya mau lebih sebenarnya tanamin kayak nilai-nilai Kristiani ke anak-anak, karena menurutku masih kurang banget di aku tuh. Oh iya. Karena itu bisa jadi pondasi buat mereka ke depan ya. Kalau dari Sandy? Aku itu
Paling yang mau diturunin ya, yang pasti tidak gampang nyerah gitu ya. Kalau misalnya nanti dalam menjalani kehidupan pasti ada suatu waktu ada gagal gitu. Jangan menyerah dan terus kejar Berusaha. cita-cita. Iya. Itulah. Oke. Amin. Amin. Zaman sekarang kayaknya anak-anak susah ya kalau disuruh gitu ya kayaknya. Ini ya mesti dibekali mental yang lebih kuat ya. Mentalnya kayaknya. Iya. Mungkin kalau kita lihat kalau zaman sekarang kan kayak kita berasanya mental orang dulu sama orang sekarang beda ya. Itu yang mesti dipupuk Iya, dididik dari yang susah sekarang. kayaknya. Ya mudah-mudahan kita doain juga dari Sharon dan Sandy bisa mewariskan itu ke anak-anaknya. Amin. Oke, next kita mau tes kekompakan kalian berdua dulu nih. Nah, pengen tahu nih. Kita coba main games dulu ya, biar lihat kira-kira kompak gak berdua nih. Soalnya namanya udah kompak banget nih. Oke. Nih, masing-masing pegang satu. Ya, nggak boleh nitip. Iya. Nah, ambil satu ya. Nanti jawabannya tulis di papan tulis. Oke ya. Ini ditulis jawabannya ya. Pertanyaannya adalah, ngapain gue gini? Siapa yang duluan bilang aku suka kamu? Ayo lu, masih inget gak? Gampang dong harusnya ini. Oke. Coba kita lihat ya jawabannya ya. Ready? 1, 2, 3. Lihat ke depan. Oke, kompak. Yeay. Sekarang gantian deh. Sandy yang ambil. Oke. Satu makanan yang nggak akan dimakan sama sekali oleh Sharon. Mengandung apa aja? Satu aja. Bener gak? Kita tes dulu paksunya nih. Bener gak ya? Panjang ya. Coba. 1, 2, 3. Oke, udah. Wih, sama. Wah, kompak nih. Oke, sekarang kita tes. Lanjut. Kita tes si Sharon-nya. Satu makanan nggak dimakan oleh nggak bakal dimakan sama sekali oleh Pak Su. Oleh Sandy. Ah, sama. Dijawab. Ya. Iya. Sama ya? Sama. Oh, sama ya. Oke, sefrekuensi lah. Oke, kita kasih satu kesempatan lagi ya. Siapa yang lebih sayang tapi gengsi ngaku? Oh, sayang tapi gengsi ngaku. Ayo. Lebih sayang lo ya. Lebih sayang tapi gengsi ngaku. Ragu paksunya nih. Bingung. Udah jawabannya? Ready? 1, 2, 3. Oh ya. Terima kasih. Ketahuan nih. Tapi jadi dilema. Yang satu kan ketahuan jadi lebih gengsi nih. Tapi nggak mau ngaku. Iya, tapi masalahnya lebih sayang. Oke. Coba ya. Seru juga lama-lama. Habis mereka kompak mulu. Gue jadi Penasaran. Iya. Udah lama pacaran. Siapa yang lebih boros? Nulisnya. Kayaknya pakai ini banget ya, perasaan banget ya. 1, 2, 3. Sampai Pakai perasaan. sampai 2 kali ya. Aduh. Oke, thank you banget ya buat Sharon and Sandy yang udah mau sharing di penunjuk.id. Dari obrolan hari ini kita belajar bahwa hubungan yang harmonis itu gak selalu mulus. Tapi dibangun dari keputusan-keputusan kecil setiap hari. Komunikasi, saling mengerti, dan tentu saja menempatkan keluarga sebagai prioritas.
Ya, buat teman-teman pendengar, semoga cerita ini bisa jadi inspirasi baik buat kalian yang sedang berjuang dalam hubungan, yang lagi belajar menjadi orang tua, atau yang sekedar butuh pengingat bahwa setiap rumah tangga punya prosesnya masing-masing. Dan semua yang kita obrolin dan sharing di sini, balik lagi merupakan pengalaman pribadi dari Sharon dan Sandy. Jadi, kalau kalian merasa cocok, boleh diambil sisi positifnya, dan yang negatif bisa kita hempaskan saja. Kalau kamu suka obrolan hari ini, jangan lupa follow dan share ya. Siapa tahu teman-teman kalian juga butuh dengar ini. Aku Willy, pamit dulu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Tetap jaga diri, jaga pasangan, dan jaga cinta kalian. Bye! Bye.